Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, yang doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Setiap kita pastinya menginginkan hidup dalam keluarga yang bahagia. Baik kita sebagai anak, bahkan sebagai orang tua. Namun apa yang terjadi? Ada banyak permasalahan yang terjadi yang membuat kita tidak bahagia lagi. Dengan adanya permasalahan antara anak dengan anak, permasalahan antara orang tua dengan orang tua, bahkan permasalahan antara orang tua dengan anak. Sehingga membuat keluarga kita menjadi tidak bahagia lagi. Kita juga akan belajar bersama-sama dari tokoh Alkitab yang menghadapi permasalahan keluarga, yaitu permasalahan antara anak dengan anak. Terdapat dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kisah ini adalah kisah tentang Kain dan Habel, di mana Kain dan Habel ini adalah anak dari manusia pertama, Adam dan Hawa. Kain iri kepada adiknya sendiri karena persembahannya Habel diindahkan oleh Tuhan, karena Habel memilih yang terbaik persembahkan kepada Tuhan, sedangkan Kain memisahkan yang buruk-buruk yang dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengindahkan itu. Ketika mendengar bahwa persembahan adiknya lebih diindahkan oleh Tuhan, maka Kain menjadi iri. Dari iri kemudian marah, bahkan melakukan tindakan yang lebih lagi, yaitu membunuh. Apa yang kita pelajari dari keluarga ini? Ternyata tidak ada keluarga yang bahagia. Setiap keluarga punya tingkat masalah masing-masing. Setiap keluarga punya latar belakang masing-masing. Sehingga untuk mencapai keluarga bahagia itu sangatlah susah ketika sebagai ukuran kita sebagai manusia. Ada banyak tantangan-tantangan yang terjadi, bahkan yang sedang dihadapi oleh keluarga Kristen saat ini. Misalnya, yang pertama adalah persaingan. Terjadi persaingan antara kakak beradik, antara saudara, antara teman dengan teman, di lingkungan, dan bahkan orang tua mengalami persaingan di antara lingkungan maupun dalam pekerjaan. Kemudian egois, mulai terjadi egois antara anak dengan anak, orang tua dengan orang tua, semuanya mulai merasa dirinya sendiri, hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Kemudian mulai tidak setia kepada Tuhan dan bahkan tidak setia kepada pasangannya. Kemudian yang terakhir adalah mulai tidak saling mempedulikan satu sama lain. Tidak lagi peduli terhadap saudaranya atau keluarganya yang sedang perlu ditopang, perlu ditolong. Tidak lagi peduli karena semuanya sudah berfokus kepada diri sendiri. Tantangan-tantangan inilah yang membuat keluarga Kristen semakin hancur. Tetapi ternyata tantangan-tantangan ini bisa kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan jika kita sepakat untuk tidak berdiri masing-masing, tetapi saling menguatkan dan saling menopang. Sehingga untuk mengalahkan semuanya itu, kuncinya adalah kita saling menopang. Kita selalu ada bersama-sama, bukan berdiri masing-masing. Oleh sebab itu, untuk menjadi keluarga bahagia, maka kita yang pertama harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan.
sehingga bisa kuat menghadapi tantangan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan manusia tidak akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada saat ini. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka pastinya akan mampu menghadapi semuanya itu seberat apapun masalahnya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki relasi. Jika kita tahu bahwa ada hubungan kita dengan keluarga kita, saudara kita, bahkan pasangan kita yang sedang tidak baik-baik, maka marilah kita dengan kerendahan hati mau memperbaikinya, sehingga itu akan membuat kita bisa membangun yang namanya keluarga bahagia. Jika Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan ada pada posisi saat ini sedang mengandalkan diri sendiri, atau bahkan mempunyai hubungan yang sedang tidak baik dengan keluarga inti, baiklah, maupun orang lain, baiklah kita mau dengan kerendahan hati mau memperbaiki relasi itu. Jadi kebahagiaan keluarga yang kita impikan itu bukan terlihat saat kita tersenyum saja, tetapi terlihat dari kuatnya kita menghadapi tantangan secara bersama-sama dalam keluarga itu. Bukan kuatnya diri sendiri, tetapi adanya kekuatan, adanya topangan dari keluarga kita. Apapun latar belakang keluarga kita, mari kita memperbaiki relasi kita, baik dengan pasangan kita, baik dengan anak-anak kita, bahkan dengan orang tua kita, dan siapapun yang ada di sekitar kita. Mari kita mau memperbaiki relasi itu. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi kita bisa memperbaikinya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali tentang bagaimana cara Tuhan untuk membuat kami semakin mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan diri kami sendiri. Kami bisa kuat menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ingin menghancurkan keluarga kami ketika kami bersama dengan Tuhan, ketika kami mau mengandalkan Tuhan dan mau memperbaiki setiap relasi-relasi kami yang sedang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa memiliki kelembutan hati untuk mau memperbaiki setiap relasi kami. Terima kasih ya Bapa, yang doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.